Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Pratama Putri, NPM 19/170/12/0002. Video ini guna melengkapi tugas mata kuliah Manajemen dan Kebijakan Obat. Dalam video ini, saya akan membahas tentang supervisi obat dan evaluasi obat. Yang pertama, kita akan melihat tentang supervisi obat. Definisi dari supervisi obat itu, yang pertama yaitu definisi dari supervisi obat. Supervisi obat adalah suatu kegiatan pengawasan dan menjaga agar ketentuan dan instruksi yang telah dijalankan tidak menyimpang. Yang kedua, tujuan dari supervisi obat. Tujuan dari supervisi obat ini adalah untuk meningkatkan produktivitas para petugas pengelola obat agar mutu pelayanan obat dapat ditingkatkan secara optimum. Yang ketiga, manfaat supervisi obat. Adapun manfaat dari dilakukannya supervisi obat ini adalah yang pertama untuk membantu dalam proses penyusunan rencana. Yang kedua, persiapan pelaksanaan tenaga, dana, waktu, dan checklist. Yang ketiga, pelaksanaan yang terdiri dari kunjungan, diskusi, umpan balik, dan penyelesaian. Yang keempat, pemanfaatan hasil supervisi, yaitu seperti komplikasi hasil, analisa, rekomendasi, dan tindak lanjut. Yang keempat, kita akan melihat tentang ruang lingkup supervisi. Ruang lingkup supervisi ini yaitu meliputi yang pertama sarana infrastruktur, yang kedua sistem pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Yang ketiga itu sumber daya manusia, yaitu jumlah dan kualifikasi. Yang keempat yaitu quality assurance. Yang kelima yaitu lain-lainnya seperti tersedianya buku-buku pedoman dan sarana informasi. Yang kelima, kegiatan yang dilakukan dalam supervisi obat, yaitu yang pertama pengelolaan pembekalan obat, distribusi pembekalan obat, pelayanan resep di depo, rawat jalan dan IGD, pelayanan di ruang perawatan, dan yang terakhir itu pelayanan di farmasi klinik. Yang keenam, kita akan melihat tentang indikator-indikator dalam supervisi obat. Adapun indikatornya yaitu yang pertama pelayanan obat di rumah sakit, berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua itu administrasi dan pengelolaan pelayanan obat diselenggarakan agar pelayanan obat efisien dan bermutu berdasarkan fasilitas yang ada dan standar profesional yang universal. Yang ketiga yaitu menghendaki semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal dikeluarkannya peraturan. Yang kedua, kita akan melihat tentang evaluasi obat. Yang pertama, definisi dari evaluasi obat. Evaluasi obat adalah serangkaian prosedur untuk menilai suatu program dan memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian, tujuan, kegiatan, hasil, dan dampak serta biayanya. Fokus utama dari evaluasi adalah mencapai perkiraan yang sistematis dampak dari program. Yang kedua, tujuan dari evaluasi obat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dari pola penggunaan obat, membandingkan pola penggunaan obat pada periode waktu tertentu, memberikan saran untuk perbaikan penggunaan obat, dan melihat pengaruh intervensi terhadap penggunaan obat. Yang ketiga itu manfaat evaluasi obat. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama melindungi dari kerugian, memungkinkan pembelian dengan jumlah yang besar, meminimalkan waktu tunggu untuk memperoleh obat, meningkatkan efisiensi transportasi, dan yang terakhir untuk mengantisipasi fluktuasi musiman. Yang keempat, kita akan melihat tentang ruang lingkup dari evaluasi obat. Yang pertama itu ada evaluasi formatif yang dilakukan selama berlangsungnya kegiatan program. Yang kedua, evaluasi sumatif yang dilakukan pada akhir program.
Yang ketiga, evaluasi penelitian adalah suatu proses penelitian kegiatan yang sebenarnya dari suatu program. Yang keempat itu ada evaluasi presumtif. Yang kelima, kita akan melihat kegiatan dalam evaluasi obat. Itu yang pertama ada penetapan apa yang harus diukur. Manajemen puncak menetapkan proses pelaksanaan dan hasil mana yang akan dipantau dan dievaluasi. Proses dan hasil pelaksanaan harus dapat diukur dalam kaitannya dengan tujuan. Yang kedua, itu ada pembuatan standar kinerja. Standar digunakan untuk mengukur kinerja merupakan suatu rincian dan tujuan yang strategis. Yang ketiga, itu pengukuran kinerja yang aktual, yaitu dibuat pada waktu yang tepat. Yang keempat, bandingkan kinerja yang aktual dengan yang standar. Dan yang kelima itu melakukan tindakan korektif. Yang terakhir kita akan melihat tentang indikator yang ada dalam evaluasi obat, yaitu yang pertama alokasi dana pengadaan obat, yang kedua priorientasi alokasi dana pengadaan obat, yang ketiga biaya obat per penduduk, yang keempat ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan, dan yang kelima itu pengadaan obat yang esensial. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.